Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran administrasi perpajakan. Minggu lalu kalian mencatat bab 1 ini PPh orang pribadi ya sampai sini ya. Jadi silakan kalian tulis kembali, dirangkum ya dari sini ya, silakan screenshot sampai sini ya, silakan screenshot. Oke, Bapak langsung menjelaskan ya. Bab 1 ini membahas PPh orang pribadi ya. Dimana menurut keterangan di KS ini, di buku ini adalah PPh itu sudah diatur ya dalam pasal 25 ya, dan ada definisinya dari PPh, yaitu pajak yang diterima dalam tahun pajak, dalam 1 tahun. Jadi pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Siapa subjek pajaknya? Salah satu contohnya adalah karyawan. Kemudian kenapa pajak ini bisa ada? Tujuannya adalah untuk dasar keadilan, penyederhanaan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya. Masalahnya kesadaran dalam membayar pajak di warga negara Indonesia itu kurang ya, kurang sekali. Tuh. Kemudian di situ ada pajak penghasilan atas tanah dan bangunan bersifat final, dimaksudkan agar a. proses administrasi pajak menjadi lebih sederhana ya, dimana dengan adanya pajak ini ya tidak memahami kesulitan menghitung pajaknya. Jadi ADM pajak mudah ya. Kemudian tarifnya jelas. Poin kedua, untuk keadilan dalam pemerataan beban. Dengan berlakunya pajak penghasilan bersifat final, maka tingkatkan penghasilan sama dari manapun diterima. Poin ketiga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Mulai ada dasar hukumnya. Di sini ada 5 poin dalam dasar hukumnya. Ya, ada Undang-Undang 6 tahun 83. Ya, ada Undang-Undang tahun 83 juga nomor 7. Kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan RI ya nomor 541 KMK ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK ya, dan terakhir Peraturan Direktur Jenderal Pajak ya, selaku otoritas tertinggi di pajak. Kemudian objek pajak, ada objek pajak bagi pajak masalah ini. Jadi objek pajak itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Jadi objek pajak ini tidak semua rata, berbeda-beda. Nah, adapun yang termasuk objek pajak sebagai berikut. Yang pertama, imbalan ya, berkenaan dengan pekerjaan seseorang, meliputi gaji, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan bentuk lainnya kecuali tentukan undang-undang. Jadi semua tadi itu masuk objek pajak ya, jadi terkena pajak penghasilan PPh. Kemudian hadiah berasal dari undian karena suatu pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Nah, hadiah juga ini termasuk kena objek pajak. Kemudian keuntungan atau laba yang dari suatu usaha. Nah, jika kalian punya usaha itu juga terkena objek pajak. Poin selanjutnya, adanya keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Ya. Poin selanjutnya, ada penerimaan kembali pembayaran pajak dibebankan sebagai biaya. Poin ke selanjutnya, bunga yang meliputi bunga premium. Jadi bunga juga termasuk objek pajak. Dan itu semua telah diatur oleh Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang ya, bawah ini ya. Tuh ada penghasilan yang terdiri dari bunga deposito, penghasilan berupa undian, dan lain-lain ya. Kemudian ada subjek pajak ya. Subjek pajak ini penghasilan dikenakan apabila seseorang atau badan mendapatkan penghasilan. Subjek pajak yang mendapatkan penghasilan dinamakan wajib pajak ya. Jadi wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan diterima.
diperoleh dalam 1 tahun ya. Semuanya itu wajib pajak diperoleh dalam 1 tahun ya, dikenakan dalam 1 tahun. Ada subjek pajak orang pribadi ya, subjek pajak orang pribadi dalam negeri ya, adapun termasuk ya, ini adalah istilah SPOPDN ya, subjek pajak orang pribadi dalam negeri istilahnya. Jadi ada 2 poin, ada orang pribadi yang berdomisili atau tinggal di Indonesia lebih dari 180 hari tidak berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi dalam jangka waktu 12 bulan itu si orang orang Indonesia ya, atau orang asing ya, yang tinggal di Indonesia selama 183 hari tapi tidak berturut-turut, itu dikenakan subjek pajak orang pribadi. Kemudian poin kedua, ada orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia, memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang berniat tempat Indonesia itu terkena subjek pajak orang pribadi. Kemudian ada subjek pajak pribadi luar negeri. Ada 2 lagi ya. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang berada tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Ya, kalau tadi itu tidak berturut-turut ya, kalau ini harus berturut-turut, itu terkena subjek pajak orang pribadi luar negeri atau SPOPLN. Kemudian ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, tidak lebih dari 183 hari ya, itu termasuk jadi subjek pajak orang pribadi luar negeri. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri ini perbedaannya di Indonesia. Kalau di Indonesia SPOPDN-nya bertempat di Indonesia ya, berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, kalau yang SPOPLN tidak bertempat di Indonesia tidak lebih dari 180 hari dalam waktu 12 bulan. Kemudian perbedaan lainnya ya, penghasilan yang dikenakan pajak. Penghasilan terima Indonesia ya, kalau SPOPDN boleh dari Indonesia dan dari luar negeri. Kalau SPOPN-nya penghasilan diterima atau boleh dari sumber penghasilan di Indonesia. Ada tarif pajak juga berbeda ya, SPOPDN dan SPLN, dan penyampaian SPT ya. Kalau SPOPDN wajib, kalau SPLN tidak wajib penyampaian SPT. Kemudian ada subjek pajak ya, subjek pajak ada 2 poin. Ada badan yang merupakan sekumpulan orang ya, satuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas PT ya, badan itu PT. Kemudian ada badan usaha ya, milik negara BUMN ya, adalah subjek pajak tanpa memperhatikan nama ya, jadi setiap unit tertentu badan pemerintah, misalnya badan yang memilikinya menjalankan usaha atau melakukan kegiatan peroleh penghasilan, nah itu masuk subjek pajak badan. Yang punya BUMN di Indonesia, contohnya Pertamina, PLN, kereta api, itu terkena subjek pajak badan. Kemudian ada subjek pajak warisan ya, ini warisan ya, warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai yang berikut. Subjek pajak warisan memandakan pemenuhan kewajiban ya. Nah di sini ya, apabila yang kedua, apabila warisan telah dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban pajak almarhum harus diselesaikan oleh ahli waris tersebut. Jadi berpindah ya. Kemudian ada subjek pajak bentuk usaha tetap BUT ya, di sini ada baru di screenshot sama Bapak 9 ya. Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan. Silakan dicatat dan hasilnya dikirim di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.